Dan mengenai PT Semen Indonesia Persero Tbk menyatakan ikut terkena imbas perang Rusia-Ukraina. Saat ini pasalnya juga bahan baku pembuat karung semen kertas kraft yang diimpor dari Rusia mengalami keterlambatan. Direktur Utama Semen Indonesia Doni Arsal mengatakan meski mengalami gangguan distribusi, namun pasokan dari impor sebelumnya masih bisa mencukupi hingga September mendatang. Ya, kendati demikian ia mengatakan saat ini Semen Indonesia sedang mencari sumber lain dan mengganti bahan kertas lainnya dari kraft menjadi woven yang diproduksi sendiri meski diakui dari sisi kualitas jauh berbeda. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa nilai impor kertas kraft dari Rusia mencapai 960 miliar rupiah per tahun. Waduh, lumayan juga ya Gip, impor bahan bakunya. Pertanyaannya nih ya, Betul. memang si kertas kraft ini selama ini tidak bisa memproduksi dalam negeri ya? Ya, ada loh sebenarnya Shalini. Kalau kita lihat ya, mungkin Anda ingat juga ada namanya PT Kertas Kraft Aceh Persero. Ini salah satu BUMN yang memproduksi kertas kraft dan juga, tapi sayangnya saat ini sebenarnya sudah dibubarkan oleh Menteri BUMN karena kerap merugi atau nggak pernah ada cuannya. Oke, ingat. Tapi nih ya, ternyata meskipun ada perusahaan lokal, Semen Indonesia ini sudah impor kertas kraft sejak lama loh. Nah ini nih yang harus jadi perhatian ke depannya agar kita lebih bisa mendorong produksi berbagai macam bahan baku di dalam negeri. Supaya kalau ada gejolak yang terjadi di dunia, kita nggak akan kena dampak pasokan. Ya betul sekali, karena kalau kita lihat sejumlah industri, utamanya mungkin industri manufaktur itu sangat bergantung terhadap nilai bahan bakunya dari impor. Otomatis ketika supply chain secara global agak terganggu dan juga terjadi kenaikan harga, ya berdampak sangat signifikan terhadap cost produksinya. Ini yang harus menjadi digarisbawahi menjadi sebuah kemandirian kita. Oke, itu yang patut digarisbawahi adalah kemandirian dalam negeri. Betul. Kita beralih ke informasi berikutnya yang juga cukup mengkhawatirkan, Gip, di mana seorang pria bermasker melepaskan tembakan dan meledakkan bom asap di kereta bawah tanah New York Selasa pagi waktu setempat. Setidaknya 29 orang menjadi korban dan terluka dalam insiden ini. Serangan itu terjadi ketika kereta bawah tanah tujuan Manhattan sedang berada di jalur M dan akan memasuki stasiun di daerah Sunset Park, Brooklyn. 10 orang terkena tembakan langsung, 5 diantaranya dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, sementara 7 korban lainnya terluka akibat pecahan tembakan peluru. Sisanya mengalami luka ringan, beberapa fasilitas pun juga ambruk. Pihak kepolisian mengatakan pelaku diyakini bertindak sendiri. Tersangka digambarkan oleh polisi sebagai seorang pria yang bertubuh kekar yang diduga bernama James Frank, di mana James menggunakan rompi hijau dan jaket hoodie. Polisi pun telah menutup lokasi kejadian dengan pita garis kuning. Wah, ngeri banget ya Gip ya. Pagi-pagi nih kalau naik kereta mau berangkat ke tempat kerja malah ada penembakan. Nah, Betul. si pelaku juga mengeluarkan sebuah tabung gas dari tasnya loh, bahkan sehingga ini asap mengepul dalam gerbong, kemudian tiba-tiba ia menembak 10 penumpang kereta. Nggak kebayang ya, aduh paniknya gimana nih para penumpang di sana. Ya sangat panik tentunya ya. Kalau kita lihat hingga saat ini sebenarnya pelaku yang melakukan teror ini masih dicari dan juga telah ditemukan, polisi ini telah menemukan sebuah senjata di lokasi kejadian. Selain itu juga polisi telah menemukan beberapa magasin berkapasitas tinggi. Terus juga polisi menyebutkan adanya kemungkinan senjata itu macet selama penembakan. Untung macet, jadi korbannya nggak begitu banyak yang berjatuhan. Oke, nah selain itu nih Gip, pejabat NYPD juga mengatakan kalau belum diketahui motif apa sih yang dilakukan dalam penyerangan ini. Nah, NYPD sendiri sedang melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang diidentifikasi bernama Frank James ini. NYPD menyebut pencarian terhadap James berdasarkan penyelidikan atas sebuah kunci van yang ditemukan di gerbong kereta. James menyewa van itu di Philadelphia sehari sebelum insiden ini terjadi. Saat itu van-nya ini telah ditemukan oleh polisi. Ya bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga bereaksi atas terjadinya insiden ini ya Shalini. Biden juga mengatakan kalau pemerintahannya tidak akan menyerah sampai tersangka penembakan ini ditemukan. Biden juga mengangkat insiden itu selama pidato pembukaan sebuah pidatonya di Iowa. Oke, tapi kalau kita melihat aturan kepemilikan senjata ya, Gip, di negeri adidaya itu juga sebetulnya dijamin oleh konstitusi mereka. Jadi aturan kepemilikan senjata api di Amerika Serikat sebetulnya kan sudah ada ya semenjak tahun 1791. Sehingga kalau misalkan mau membeli ataupun memiliki senjata api di sana,
adalah sesuatu yang legal sejak lama. Jadi di sana beli senjata ya seperti beli mainan atau baju, apalagi di beberapa e-commerce di sana bahkan sudah menjual juga loh senjata api di platform mereka. Ya itu yang menjadi kesulitan tersendiri sebenarnya karena negara bagian di Amerika Serikat tentunya punya aturan mereka masing-masing sehingga tentunya untuk terjadi pro kontra terkait dengan kepemilikan senjata. Ngeri sebenarnya ketika kita bisa mengakses senjata api di satu sisi mungkin untuk bertahan begitu ya, tapi di sisi lain ya kita bisa membuat sebuah insiden yang besar kalau misalnya memang tidak bisa mengendalikan pikiran kita begitu ya. Tapi kita harus doakan juga semoga para korban ini bisa kembali pulih begitu ya dan juga pelaku segera cepat tertangkap dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kita ke informasi selanjutnya, ini Syalini ini terkait dengan sekitar kurang lebih 40 juta televisi akan terdampak dari migrasi siaran TV analog ke digital. Namun pemerintah memastikan ketersediaan set-top box melimpah di pasaran. Pemerintah juga memastikan tersedianya sekitar kurang lebih 6,7 juta set-top box gratis bagi keluarga miskin. PLT Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Ismail menyampaikan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan penyelenggara multiplexing untuk menuntaskan kewajiban distribusi pada masyarakat miskin. Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan sertifikasi 18 produsen. Ismail menyebut harga set-top box saat ini cukup kompetitif bahkan menuju turun. Ya, meski stok melimpah, Ismail mengimbau kepada masyarakat untuk segera membeli perangkat set-top box untuk mengantisipasi penumpukan pembelian di waktu yang bersamaan. Ya, selamat datang era TV digital. Nggak ada lagi nih gambar semut-semut gitu ya kalau lagi nonton lagi asik-asik gitu. Jadi selamat datang juga nih gambar yang bening lebih jernih gitu ya. Welcome gambar HD. Jadi kalau kita nonton seru juga nih, suaranya juga makin jernih. Jadi yang siaran juga harus benar-benar prepare Betul. tentunya karena gambarnya HD begitu ya. Jadi kita harus menyambut baik era siaran digital ini karena siaran digital ini selain gambarnya bening, kualitasnya HD, kita juga sebagai penonton nggak perlu lagi berpindah-pindah atau pindah-pindahin antena kalau lagi nyari siaran atau muter-muter biasanya kan dari antena yang gini gitu ya. Jadi kalau zaman kecil dulu ya di kampung kita mungkin Syalini juga mengalami ya kalau untuk nonton channel satu itu terus mau pindah ke channel lain ini harus muter antena dulu ya karena antenanya kan bentuknya kayak gini nih. Beda kalau TV-nya analog begitu ya dengan digital. Kalau digital kan ya bisa dikatakan semuanya serba digital begitu. Kalau analog kemampuannya terbatas, antenanya terbatas tentunya. Iya, kayaknya curhat juga ya Gibran ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, masyarakat harus tahu nih kapan mulai analog switch off. Jangan sampai kelewat karena kalau sampai kelewat sama sekali nih nggak ada siarannya. Iya benar harus tentunya ya kita tahu gitu ya kapan mulai analog. Jangan lupa untuk membeli set-top box begitu ya untuk tentunya Anda garis bawahi bahwa penghentian siaran analog itu bisa Anda lihat kalau dari pengumuman pemerintah paling lambat 30 April dan untuk tahap pertama tentunya itu adalah tahap keduanya nanti di 25 Agustus dan tahap terakhirnya nanti di 2 November. Setelah itu nggak ada lagi siaran TV analog. Jadi kalau Anda masih pakai TV analog, mungkin Anda akan nonton semut-semut aja di layar kaca Anda. Nah untuk DKI Jakarta ada kebagian 2 tahap juga. Anda harus mencatatkan DKI Jakarta itu tahap kedua di 25 Agustus. Oke, tapi saya rasa kayaknya pemirsa CNBC sih nggak perlu khawatir ya. Karena sudah terbiasa nih dengan siaran digital di Transvision, channel 805 dan streaming tentunya. Dan tentunya bagi penonton setia CNBC nggak perlu khawatir ya.